Dengan cara pengaturan akut tadi, kita akan mendapatkan 4 kali saving. Saving yang pertama 20.000 per hari, kebayang dong kalau sebulannya bisa dapat 520.000. Ini dari gaji yang 120.000 hanya dikelola 100.000 aja. Saving yang kedua yaitu 100.000 yang memang sengaja dianggarkan untuk ditabung. Saving yang ketiga yaitu 65.000 dari sisa gaji yang sementara masuk ke dana darurat. Dan saving yang keempat adalah 75.000 dari anggaran belanja mingguan yang seharusnya untuk 4,5 minggu, aku anggarkan 5 minggu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di catatan Fafa. Teman-teman, aku akan melanjut video sebelumnya tentang cara mengatur gaji harian 100.000 atau kalau dibulanankan dikali 26 sama dengan 2,6 juta rupiah. Di video sebelumnya aku udah buat bagaimana cara budgeting atau membuat anggaran untuk gaji 2,6 juta per bulan dengan didapatkan secara harian. Nah, ini anggaran yang kemarin aku buat, udah dibagi dua, pengeluaran bulanan dan pengeluaran harian. Untuk pengeluaran bulanan ini diperlukan Rp785.000 dalam sebulan. Jadi kalau kita cicil per hari, kita sisihkan 785.000 ini dibagi 26 hari kerja sama dengan 30.800 atau kita bulatkan menjadi Rp31.000 yang harus kita sisihkan dari pendapatan harian untuk membayar kebutuhan bulanan. Boleh langsung kita sisihkan setiap harinya sebesar 31.000, artinya kita hanya mengelola uang harian sebesar Rp69.000. Yang Rp69.000 ini boleh kita kelola langsung untuk kebutuhan harian, tapi kalau saran aku sebaiknya kita potong dulu untuk harian yang benar-benar harian seperti bekas sekolah anak. Setelah itu kemudian kita atur-atur, kita kumpulin dulu sampai memenuhi jumlah 150.000 yang akan digunakan untuk belanja mingguan ke pasar. Harganya pasti jauh lebih murah dan pastinya lebih hemat. Bismillahirrahmanirrahim, kita simulasiin ya biar lebih jelas. Misalnya hari ini hari pertama aku terima gaji dari suami sebesar Rp100.000. 50, 70, 80, 90, 100.000. Nah, kita jangan dulu melihat pengeluaran bulanan ya, karena akan dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan depan. Jadi kita fokus pada pengeluaran harian. Yang utama harus kita sisihkan adalah untuk bekal jajan atau bekal sekolah kakak dan adik, 15.000 dan 10.000. Dari uang 100.000 ini, yang 15.000-nya untuk kakak, 15.000 untuk kakak, kemudian yang 10.000-nya untuk adik. Nah, kita sisihkan. Jadi sekarang yang kita punya adalah 75.000. Nah, 75.000 ini untuk harian kira-kira perlu apa dulu? Ini untuk ortu, sedekah atau bensin, ini bisa ditahan dulu. Karena untuk bensin Bapak itu kan seperti yang sudah aku jelaskan di minggu lalu, bahwa sebetulnya penerimaan itu gajinya itu ada 120.000. Jadi yang 100.000 itu dikasihin ke ibu atau ke istri, sedangkan yang 20.000-nya untuk pegangan Bapak. Jadi bisa gunakan bensin dari Bapak dulu. Nah, selanjutnya yang 75.000 ini aku sarankan untuk belanja mingguan dulu. Karena belanja mingguan itu targetnya 150.000. Berarti 75.000 ini anggap untuk 3 hari atau 4 hari ya. Nah, 75.000 untuk belanja mingguan. Ini anggap ini untuk belanja mingguan, maka uang untuk hari ini habis ya. Kemudian besoknya misalnya di hari kedua gajian lagi sebesar 100.000. Ya. Nah, maka ini untuk pengeluaran harian dulu untuk bekal kakak 15.000, kemudian bekal adik 10.000, bekal dan jajan. Maka aku masih punya lagi sisa uang 75.000 seperti kemarin. Nah, ini akan di skip dulu karena nggak ada perluan yang mendesak banget. Maka ini aku pegang dulu 75.000 ya. Misalnya aku simpan di dompet bening.
Nah, hari pertama tadi aku nggak nyimpen untuk kebutuhan bulanan yang harusnya disimpan 31.000 per hari. Hari kedua juga aku belum nyimpan yang 31.000 per hari. Jadi punya utang 2 kali simpanan sebesar 31.000 kali 2 jadi sama dengan 62.000. Kemudian di hari ketiga aku gajian lagi, dari suami dapat lagi 100.000. Nah, maka seperti biasa kita akan sisihkan dulu untuk kebutuhan kakak 15.000, kebutuhan adik 10.000. Nah, aku punya 75.000. Yang sisa 75.000 ini aku skip dulu, aku satukan dengan sisa kemarin 75.000. Jadi hari ini, hari ketiga aku punya uang 150.000. Tapi aku juga punya utang untuk menyisihkan untuk pembayaran bulanan sebanyak 31.000 kali 3 sama dengan 93.000. Nah, kenapa hari ketiga ini nggak aku bayarin dulu untuk sisihan pembayaran bulanan? Karena hari ketiga, sedangkan kemarin kan belanja itu baru setengahnya. Anggap aja habis di hari ketiga. Karena kan perhitungannya kalau seminggu 150 berarti 75 itu kan 3 hari setengah. Anggap habis di hari ketiga, maka besok pagi aku harus belanja. Jadi uang yang 150.000 ini akan aku belanjakan untuk besok belanja mingguan. Nah, kemudian misalnya besoknya gajian lagi sebesar 100.000. Gaji 100.000 di hari keempat ini seperti biasa untuk anak, untuk kakak dan untuk adik. Nah, sisanya 75.000 masih aku skip. Ya, ini aku skip. Aku kembali lagi ke sini 75.000 dan aku hari ini punya utang untuk menyisihkan uang sebesar 31.000 kali 4. Jadi 124.000. Hari kelima aku gajian lagi 100.000. Seperti biasa 15.000 untuk kakak, 10.000 untuk adik, jadi aku punya sisa 75.000. Dan disatukan dengan sisa kemarin 75.000, maka aku punya hari ini 150.000. Karena hari ini adalah hari kelima, jadi aku punya utang untuk menyisihkan untuk pembayaran bulanan ada sebesar 31.000 dikali 5 sama dengan 155.000. Ini belum cukup ya, ini baru 150.000. Jadi hari ini mau aku skip dulu. Jadi aku punya uang simpanan 150.000. Kemudian besoknya hari ke-6 aku terima lagi uang 100.000 dari suami. Nah, karena hari ini hari ke-6, hari Sabtu kakak dan adik tidak sekolah, jadi aku tidak mengeluarkan uang untuk jajan sekolah. Dan karena kemarin aku udah belanja mingguan untuk 1 minggu ke depan, jadi aku juga nggak pakai untuk belanja. Jadi uang 100.000 ini akan aku skip. Kemudian aku satukan dengan simpanan kemarin sebesar 150.000. Jadi hari ini, hari ke-6, hari Sabtu, yang aku pegang adalah totalnya 250.000. Nah, karena ini hari ke-6, berarti aku punya utang untuk menyisihkan bulanan sebesar 31.000 kali 6, sama dengan 186.000. Maka sekarang akan aku pisahkan dulu sebesar 186. Ini kurang 1.000 ya. Harus ditukar, anggap aja ini 186.000. Nah, sekarang aku punya cadangan sebesar 65.000. Harusnya sih 64 tapi nggak ada kembalian, jadinya adanya 65.000. Dan ini akan aku lokasikan digabung dengan gaji-gaji berikutnya. Pengaturannya seperti kayak tadi, untuk ortu dulu atau boleh untuk sedekah dulu, baru terakhir untuk bensin. Dengan cara pengaturan aku tadi, kita akan mendapatkan 4 kali saving. Saving yang pertama 20.000 per hari, kebayang dong kalau sebulannya bisa dapat 520.000. Ini dari gaji yang 120.000 hanya dikelola 100.000 aja. Saving yang kedua yaitu 100.000 yang memang sengaja dianggarkan untuk ditabung. Saving yang ketiga yaitu 65.000 dari sisa gaji yang sementara masuk ke dana darurat. Dan saving yang keempat adalah 75.000 dari anggaran belanja mingguan yang seharusnya untuk 4,5 minggu, aku anggarkan 5 minggu. Nah, teman-teman, itulah cara aku mengatur pendapatan harian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.